Amertarians, gimana kabarnya hari ini? Baru selesai UAS kan? Tanggal 5 kemarin tuh UAS terakhir kita semester 1. Gimana tuh kalkulusnya? Bikin perut mules? Atau aljabar linier? Bikin otak makin pusing? Tambah lagi pengdemo teorinya banyak banget kan? Nah, cuman gak usah dipikirin lagi deh, udah lewat. Kita tinggal nunggu hasil aja. Nah, kali ini podcastnya Amirta 62 udah balik lagi nih untuk membersamai kalian di waktu libur kali ini. Setelah kemarin di episode sebelumnya kita membahas tentang produktivitas di masa pandemi, sekarang kita beralih ke topik yang tidak kalah pentingnya, akademik dan karir. Tapi kalau kita ngebahas akademik dan karir padahal kita masih tingkat 1, tuh kayak gak masuk akal aja kan. Jadi tim kepengurusan sudah mengundang seorang narasumber yang sudah menjalani masa pendidikan di STIS selama 4 tahun dan sudah bekerja di BPS. Kenalin, namanya Kak Noval. Halo Kak Noval. Halo, siapa? Amadea ya? Manggilnya. Oh, oke, Amadea dan teman-teman STIS Angkatan 62 semua. Ini pakai gua lo atau aku kamu nih? Seraju sih Kak. Oke. Apa tuh? Oke, kayak biar lebih akrab kayak pakai gua lo lebih asik ya kayaknya ya. Biar lebih ngalir aja gitu kayaknya. Oke, gua mau sapa teman-teman STIS 62. Gua panggil apa? Amertarians. Amertarian. Yep. Oke, selamat pagi, siang, sore ya. Kapanpun teman-teman Amertarian mendengar. Perkenalkan ya, gue Naufal yang akan mungkin sharing buat kalian semua tentang akademik dan karir di Badan Pusat Statistik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita mungkin kenalan dulu lebih lanjut tentang siapa sih Kak Noval ini. Nah, Kak Noval ini nama lengkapnya Noval Tama Pratikto, kelahiran Pontianak, tanggal 12 Juni 1997. Kak Noval ini menjalani masa pendidikan SD, SMP, dan SMA-nya di Pontianak, lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Polstat STIS di Jakarta Timur, Angkatan 56. Sekarang dia bekerja di BPS, sebelumnya di bidang Biro Humas dan Hukum, sekarang di bidang sosialisasi dan layanan informasi. Nah, daripada kita lama-lama, mending kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja ya Kak. Karena banyak banget nih Amertarians yang penasaran gitu. Siap nggak nih Kak jawab dari pertanyaan mereka? Siap. Selalu siap kalau gue mah. Oke. Menurut lo, berdasarkan yang gue denger, lo tuh dulu keterima di STIS dan di PTK lain deh, nggak usah disebutin namanya. Iya. Terus, apa sih alasan lo sebenarnya milih STIS? Oke. Langsung gue jawab aja nih ya. Sebenarnya kalau gue milih STIS itu sebenarnya ya coba-coba aja sih sebenarnya. gue kalau boleh jujur ya, gue itu sebenarnya pengennya masuk polisi, sumpah. Gue pengen masuk polisi karena gue udah malas banget sama yang belajar kuliah kayak gitu. Nah terus gue pengen masuk polisi, cuman abis lulus SMA gue masih 16 tahun dan masuk polisi itu harus 17. Kemudaan. Iya betul. Nah, jadi gue nggak bisa kan. Akhirnya gue cari kedinasan yang biar langsung kerja aja gitu. Ya salah satunya STIS dan ada 2 kedinasan lain ya, 2-3 kedinasan lain yang pas tahun gue itu bisa daftar lebih dari 1 kedinasan. Nah terus dan gue baru tahu STIS itu ketika ujian nasional. Jadi gue bener-bener ngebut belajar buat masuk STIS itu cuma 2 minggu doang. Habis UN terus 2 minggu belajar STIS. Polstat STIS ya sekarang namanya, dulu STIS. Polstat STIS sekarang namanya. Itu cuma 2 minggu doang. Dan memang diniatin sih sebenarnya pas udah itu. Terus akhirnya lolos tahap 1, tahap 2, tahap 3. Lalu 2 kedinasan lainnya lolos juga. Cuman yang pertama itu nggak ikut tes selanjutnya, terus yang satunya itu, nah itu sempat jadi kegalauan mau ngambil yang mana gitu kan. Cuma di Polstat STIS ini udah pemberkasan duluan. Jadi akhirnya gue harus memilih kan. Gue udah milih yang sudah pasti masuk atau yang masih 50-50. Akhirnya gue milihnya STIS gitu. Sebenarnya mungkin kalau misalnya yang PTK sebelah itu duluan, mungkin gue masuk ke PTK sebelah gitu loh. Gitu ceritanya ya kenapa gue milih STIS ya, Polstat STIS gitu.
Kira tuh kayak ada alasan mendalam, alasan fundamental lain maybe. Nggak ada, sumpah nggak ada. Jadi karena Polsat SIS sudah pemberkasan duluan, baru PTK selanjutnya, dan PTK selanjutnya itu masih ada satu tes lagi. Nah, STS sudah pasti, jadi ya udah gue masuk STS saja dan setara S1 gitu kan, aman-aman aja, tinggal S2 doang lah. Emang lo ada niat S2? Ada niat S2 tapi kan belum bisa. Oh iya, Iya, kayak gitu. gue juga waktu itu daftar STS tuh gara-gara ya PTK sebelah itu, lah. Oh gitu. Dan gue daftar apa ya yang nerima IPS, udah gue daftar STIS. Jadi gue ngebut banget. Gambling gitu ya. Gambling sih gue asli. Keren loh. Wah, emang tuh nasib sih. Bener. Kalau lo sendiri kemarin itu kelas SE apa SK tuh? Kalau gue SE ya. SE itu nggak tahu sih sekarang penjurusan SE itu di tingkat 3 atau tingkat 2, nggak tahu nih di kalian. Kalau gue dulu pas di tingkat 3 berarti itu semester berapa tuh? 5. Itu 4 semester 5 ya. Jadi semester 5. Jadi gue tuh pikir pendek aja gue. Jadi gue masuk statistik yang umum, terus gue mikir kalau komputasi kan susah ya. Males ngapain gitu. Itu dulu pas gue milih statistik sama komputasi itu di tingkat 2 di semester 3. Kalau sekarang kan udah di awal ya. Terus di semester 5 gue milih aja nih mana jurusan yang judul skripsinya banyak gitu. Ya, jadi kenapa kan misalnya di skripsi itu mungkin misalnya pengaruh variabel AB terhadap CD di misalnya di Jakarta tahun 2010. Ya udah, pas skripsi kita tinggal ubah tuh misalnya. Ubahnya ya bisa kayak pengaruh variabel AB terhadap CD di Jawa Barat, tinggal ganti lokasi sama tahunnya, udah gitu. Jadi gue mikirnya ya realistis aja gitu, biar yang mudah, nggak menyusahkan gue. Selain itu kayaknya di BPS banyak yang mata kuliah di SE deh, dulu mikirnya kayak gitu. Nah jadi ya itu, gue bener-bener realistis aja, karena di STIS ini kan persaingan kan memang luar biasa ya, persaingan luar biasa. Memang sih jiwa korsanya tinggi, masuk 100, ibarat masuk 100 keluar 100, tapi kan kita nggak tahu bener-bener siapa temen siapa lawan kan. Jadi untuk itu ya gue realistis aja gitu. Karena jujur gue merasa tidak sepintar teman-teman yang lain gitu. Gue bingung deh, lo tuh tipe orang yang akademik banget yang kayak 24/7 belajar atau ikut-ikut organisasi dan UKM? Kalau belajar, gue sebenarnya nggak suka yang namanya belajar ya. Itu gimana ya bilangnya ya? Pengakuan dosa. Sebenarnya gue nggak suka sama yang kayak belajar gitu, enggak. Jadi gue mungkin, ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini mungkin salah satu contoh yang kurang baik ya. Kurang baik. Jadi gue tuh kalau di kelas gue memang belajar. Terus tapi selain H-1 ujian gue nggak belajar, serius gue. H-1 gue cuman ya jalan-jalan explore Jakarta, karena gue bukan dari Jakarta kan. Nah kemudian di UKM, gue di UKM kebetulan UKM gue itu UKM eksekutif band crew Xbar. UKM band, terus sama olahraganya itu badminton gitu. Karena gue berpikir di kampus gue udah menghabiskan waktu dengan berpikir, dengan belajar, terus masa gue harus milih UKM yang belajar juga gitu loh. No, enggak. Jadi gue lari ke band, ke musik, itu yang hampir setiap sore mungkin gue ke ruang UKES ya, UKM kesenian, ruang UKES itu hampir setiap sore sama teman-teman semua. Terus di weekend gue lari ke olahraga badminton gitu. Lo di Xbar dapat bagian apa tuh? Gue di Xbar gue vokal. Dari awal tuh gue tesnya gitar sama vokal, cuman gue keterima vokal. Terus ya itu ikut aktifnya sih seringnya di Xbar, sempat jadi ketua juga di tingkat, pas gue tingkat berapa ya, tingkat 2 apa tingkat 3 ya, ya gitu setahun. Terus kemudian ya mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang pernah dengar Gala Musik Statistik, ya Galastik, di situ hampir setiap tahun bukan berkontribusi ya, ikut bareng-bareng lah
menyelesaikan acara itu gitu. Terus menurut lo tuh kayak UKM dan organisasi yang lo kan lumayan aktif kan, itu Ya, membantu lo nggak sih sebenarnya in some way gitu? sangat-sangat membantu soft skill di UKM dan organisasi, sangat-sangat membantu ketika di dunia kerja. Kenapa? Kan kita kan kalau di BPS nih yang berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Terus komunikasi, pasti ilmu komunikasi sih. Jadi kalau misalnya di organisasi dan UKM itu kayaknya lo bakal dapat kesempatan lebih banyak lah. Bakal dapat kesempatan lebih banyak untuk mengeluarkan opini lo di situ gitu loh. Makanya apalagi kalau lo yang kayak gimana ya? Lu jadi pengurus misalnya. Jadi Iya. pengurus di situ kan lu punya power. Lu punya power untuk speak up di situ, gimana untuk menentukan program-program, gimana lo bisa didengar dan mendengar, kan begitu tuh. Nah, di situ sih sebenarnya kalau menurut gue ya, itu sangat-sangat berpengaruh kalau di organisasi di UMKM. Terlebih lagi pas PKL juga sih, pas PKL. Ntar, karena PKL tuh kan langsung terjun ke lapangan. Di situ sih bakal banyak banget sih pengalaman di situ. Jadi buat kalian ya jangan takut lah masuk organisasi dan atau KM baik itu di dalam kampus atau di luar kampus karena memang pengaruhnya sangat besar untuk dunia kerja nanti. Bener banget sih, gue kayak sering lihat gitu kan. Hmm. Kenapa sih mahasiswa tuh harus masuk organisasi atau UKM? Hmm, Supaya ketika lo di dunia kerja lo nggak canggung bekerja betul, dengan orang, atau ketika lo nggak malu deh nyampein pendapat, semua itu kayak bakal membantu lo di akhir gitu, nggak buang-buang waktu doang sebenarnya. betul, betul, betul. Makanya kadang buat anak-anak muda tuh yang paling sulit adalah cara berkomunikasi ya ke orang. Terlebih lagi untuk presentasi misalnya kayak gitu. Mungkin itu bisa dipupuk sedikit demi sedikit di organisasi atau UKM kayak gitu sih. Itu ngeliatnya kan kalau anak-anak yang rajin organisasi gitu tuh jatuhnya kayak gak tahu malu dalam hal yang kayak lo disuruh presentasi ya udah gue presentasi gitu, nggak ada malunya, udah biasa kok gue ngomong depan umum. Betul. Betul. Jadi ya yang penting lo menguasai materi, pede aja gitu di depan. Memang itu sangat penting sih. Bener. Apalagi waktu lo di bidang humas tuh membantu banget gak sih? Sebenarnya ya membantu banget sih karena memang kayak gue memang orangnya suka ngomong ya kayaknya. Suka ngomong gitu jadi di humas ya cocok aja gitu, klop aja lah. Terus gue tuh kemarin sebenarnya ada titipan pertanyaan kayak angket gitu kan disebar. Terus ada Mm-mm. titipan pertanyaan gini, Gimana? tanya dong sama yang udah lulus, gimana sih cara mereka survive di STIS dari tingkat 1 sampai tingkat 4, kayak dirinci tingkat 1 tipsnya gimana, tingkat 2 Oh, tipsnya gimana, sampai tingkat 4. oke. Oke, gue jelasin ya. Gue nggak tahu nih apakah pelajaran mata kuliah atau kehidupan di kampus ini tingkat 1 sampai tingkat 4-nya masih sama apa enggak nih kayak dulu gitu. Tapi kalau menurut gua nih buat teman-teman Amertarians, iya nggak sih bener kan? Bener Amertarians. banget. Buat Amertarians, kalau di tingkat 1 tuh kan sebenarnya penentu ya. Penentu amit-amit ya jangan sampai DO gitu. Jadi kalian itu tekuni lah, bukan ya tekuni. Kalian mungkin bisa merasa boleh, bukan bisa boleh merasa nggak pinter, tapi kalian coba tekun lah. Setidaknya jangan aneh-aneh lah di kampus tuh gitu. Ya kalau misalnya mau ujian ya belajar, kalau nggak tahu ya belajar bareng sama teman-temannya gitu loh. Teman-teman kalian tuh baik loh, serius. Yang pinter-pinter tuh baik juga loh. Mau ngajarin kalian itu, pasti mereka memegang teguh masuk 100 keluar 100 gitu lah. Masuk bareng keluar bareng gitu. Korsa banget. Ya, korsa banget. Biasanya seperti itu ya. Jadi pasti teman-teman kalian jangan menutup diri gitu. Di tingkat satu jangan menutup diri. Kalau misalnya kalian nggak bisa ya kasih tau temennya kalau kalian kesulitan gitu. Ntar bakal dibantu. Itu tingkat 1. Kalau gue sih kayak gitu ya dulu. Terus kalau tingkat dua nih masa-masa kritis sebenarnya. Karena kalian ada di dua sisi. Di mata kuliah yang berat, kedua organisasi dan UKM kalian yang pegang. Tuh biasanya gitu. Nah, di situ kalian harus pintar-pintar membagi waktu. Mana untuk organisasi,
mana untuk akademik. Itu sih sebenarnya. Nah, karena memang itu benar-benar padat-padatnya itu di tingkat 3. Di tingkat 2, sorry. Nah, kemudian kalian bisa agak lebih tenang karena kalian bisa nggak naik di situ. Iya Ya, bisa. sorry itu saya, tapi ada kesempatan untuk naik. Cuma sayang banget lah kalau misalnya nggak naik kan. Jadi kalian harus berusaha buat naik lah. Jangan neko-neko lah, maksudnya jangan aneh-aneh lah di kampus kayak datang telat atau apa. Kadang yang nggak bisa naik tingkat tuh bukan yang benar-benar nggak bisa mengikuti pelajaran, mata kuliah gitu. Tapi yang ya bermasalah di absen atau poin disiplin, kayak kayak gitu. Kakak tuh kayaknya jangan banget deh. Ya jadi kayaknya kebanyakan sih yang kayak kayak gitu yang membuat kalian tuh nggak naik gitu. Jadi as long as kalian masih Dalam batas wajar. ya kayak gitu ya naik lah gitu. Nah, nanti kalau di tingkat 3 tekanannya agak menurun. Tapi kalian udah benar-benar di-push ibarat ini materi kalian pelajari sendiri, ini materi kalian pelajari sendiri. Jadi bakal banyak yang namanya bikin makalah, paper gitu, jurnal, kayak memang sengaja dilatih untuk ke tingkat 4-nya nanti gitu, untuk skripsi. Jadi ya di situ kita dituntut untuk berpikir cepat, kritis, mana cara menyelesaikan masalah gitu. Itu di tingkat 3 itu banyaknya. Nah, di situ juga kalian bakal disibukkan dengan PKL. Kan di situ sih tantangannya karena PKL tuh nguras waktu banget kalau misalnya ya dapat di seksi-seksi tertentu ya. Bakal nguras banget tuh di situ. Dah, tingkat 3 tuh kayak gitu. Pinter-pinter inilah strateginya tuh bagaimana cara biar cepat selesai gitu sih sebenarnya kalau tingkat 3. Kalau di tingkat 4 ini sebenarnya godaan paling besar dalam kuliah ya, yaitu skripsi. Karena waktu kalian tuh panjang banget. Jadi kayak mau ngulur-ngulur gitu. Kayak males ntar deh tiba-tiba tinggal 2 bulan lagi gitu. Nah, Ending. ya itu. Ya di sini pemilihan dosen pembimbing yang tepat, serius nih, pemilihan dosen pembimbing yang tepat itu berpengaruh loh. Kalau kalian yang kayak leyeh-leyeh gitu loh. Nah, gitu. Cuman kalau misalnya kalian benar-benar yang memang serius ya siapapun dosennya it's okay. Tapi menurut gua di tingkat 4 kalian lebih santai, cuman lebih serius pastinya karena memang untuk nyelesain skripsi buat sidang nanti untuk dapat gelar sarjana terapan statistik itu. Kalau misalnya cara survive yang lebih spesifik kayaknya nggak bisa ya karena setiap orang kan beda-beda ya. Jadi gue ngasih tahu yang umum sih, yang umum aja kayak gitu. Itu kalau gue ngeliatnya tuh ya, kalau tingkat 4 itu bener-bener rely on you gitu loh. Lo mau tamat ya udah lo kerjain skripsinya, tapi kalau lo nggak mau tamat ya suka-suka lo deh. Ya. Lo yang jadi korban. Ya, dan banyak kan memang dosen pembimbing di Polstatistis ini ada yang sebagian besar memang menarik mahasiswanya, ayo sini kita skripsi, ayo kita selesaikan gitu. Tapi kalau udah memang lu bener-bener ngejengkelin mereka ya bener-bener dilepas, lu ngulang lagi tahun depan atau mungkin nggak dikasih kesempatan gitu. Kalau mata kuliah yang bikin lo pusing selama tingkat 1 itu apa sih? Tiap tingkat deh. Tingkat 1 apa ya tingkat 1 ya? Kayak tingkat 1 enggak, nilai gue tinggi-tinggi aja tingkat 1. Tingkat 1 gue jelek amat ya nilai. Gue paling suka tingkat 1 itu kalkulus sebenarnya. Enggak tahu kenapa. Astagfirullahaladzim. Sumpah, gue paling suka kalkulus tingkat 1. Sama demografi, karena demografi ada survei ke tempat prostitusi, terus ke anak pang, kayak gitu. Jadi kayak, wih seru banget nih demografi, kayak gitu survei. Jalan-jalannya. Jalan-jalannya. Kayak itu gue suka demografi itu sih 2. Kalau yang sulit tingkat 1 nggak ada. Ada 1 peluang sih sebenarnya. Nggak tahu ya sekarang ya kan gue nggak tahu ya. Ini pas tahun gue ya pengantar teori peluang tuh gue kayak sulit banget gitu. Padahal teman-teman yang lain mudah ya. Untung dapat dosen yang enak gitu. Terus kalau untuk tingkat 2 tingkat 2 apa ya? Oh, tingkat 2 itu MPC. Metode penarikan contoh itu gue nggak suka karena sulit menurut gue karena ngitung-ngitung, dan yang gue paling suka statmat. Nggak tahu kenapa gue suka banget sama statmat. Aneh banget sumpah. Gitu, gue suka banget gue sama statmat di situ. Terus yang tingkat 3 itu tingkat 3 itu gue sukanya sama gue lupa sih mata kuliah tingkat 3 apa ya.
Gue lupa, sumpah, gue lupa. Kuliah tingkat 3 gue lupa apa. Lo udah tua nih. Ya, sumpah. Itu tahun berapa coy? 2017, 2016, 2017. Gue udah lupa banget itu. Masih Tingkat 3. SMA atau SMP kelas 3 gue Iya, lupa. gue udah lupa banget tingkat 3. Amertarian, sorry ya, gue lupa yang tingkat 3 itu mata kuliah apa ya. Gue cuma ingatnya PKL gitu. Kebetulan gue di analisis waktu itu, analisis inferensia PKL, jadi lumayan setiap hari rapat, orang mau Idul Fitri gue masih rapat, orang pada pulang liburan semester gue menyisihkan setengahnya untuk menganalisis yang kayak gitu. Kalau untuk tingkat 4, sekarang mata kuliah udah di tingkat 3. Untuk tingkat 4 dulu gue paling gak suka yang namanya pelajaran multivariat. Multivariat itu apa ya? Gue lupa, pokoknya multivariat itu gue paling gak suka. Gue dapetnya C ya? C apa C plus gitu. Gue lupa, itu nilai terendah gue selama kuliah. Yang paling gue suka adalah tunggu. Ekonomi ketenagakerjaan. Gue paling suka itu. Itu tingkat 4. Lo tuh dulu kemarin PKL kemana sih? Gue PKL termasuk beruntung sih, gue di Bangka Belitung waktu itu. Jalan lo berarti. Literally PKL sih sebenarnya. Maksudnya kayak at least gak di Jakarta. Oh ya, tapi ya susah juga buat berlibur di sana. Kalau misalnya yang angkatan sebelumnya kan di Lombok ya, di Lombok. Banget tuh pantainya tuh. Ya, itu enak banget. Terus angkatan gue di Bangka Belitung, pantai juga sih semuanya banyak, cuman bebannya juga gede. 57 itu di Bengkulu, 58 di Bali, itu enak, 58 di Bali. 59 kemarin gue nggak tahu 59 di mana ya. Dan seterusnya gue nggak tahu nih bakal di mana. Lo sadar gak sih kayak lo bilang kan, kalau di tingkat 2 itu godaan terbesar tuh organisasi kan? Iya. Lo sadar gak sih banyak mahasiswa-mahasiswa gara-gara fokus memimpin organisasi dan UKM tuh justru neglect pendidikannya gitu, kayak gue ngerjain urusan organisasi dulu, UKM dulu, banyak nih gitu. Lo sadar gak sih banyak yang kayak gitu teman-teman lo mungkin, atau lo sendiri? Ya, gue termasuk salah satunya sih sebenarnya. Ya, makanya dari pengalaman gue tadi ngasih tahu ke teman-teman Amertarians kalau pinter-pinter memanage waktu, karena gue lumayan cukup gagal di situ. Memang IPK tingkat 2 gue jatuh dibanding tingkat 1, tingkat 3 naik lagi, 4 tidak terbendung karena mata kuliahnya sedikit ya. Mata kuliahnya tingkat 4 tuh tidak terbendung IPK. Jadi IPK tingkat 2 gue tuh yang rendah, yang bikin IPK semuanya 1-4 itu jatuh. Enggak begitu jatuh sih, maksudnya enggak begitu tinggi. Tinggi ekspektasi lo lah. Ya, ekspektasi gue mungkin terlalu tinggi ya buat kalian semua, jadi ya udahlah. Jadi IPK tingkat 2 gue itu jatuh dibanding tingkat 1 karena ya itu terlalu banyak di organisasi yang kayak ya ikut-ikut aja, kan banyaknya acara kan kita yang handle gitu. Terus nggak cuman beberapa acara tapi memang organisasi bukan ibarat ya, contohnya Exber kan gue ketua di situ, jadi mungkin sebagian waktu dihabiskan di situ. Lalu ada beberapa turnamen olahraga yang itu kan dipegang juga kayak gitu. Itu ngabisin tenaga dan pikiran. Jadi ya gue harus mengorbankan sedikit untuk akademik. Cuman gue sebenarnya fine aja sih sebenarnya ya, kayak santai aja gitu. Cuman gue ngerasa nilainya turun gitu, tapi it's okay juga. Tapi it's okay, seru-seru aja sih karena ada nilai positifnya di situ kan. Tapi buat kalian semua yang baru akan masuk tingkat 2 di pertengahan tahun nanti, iya kan teman-teman ya kan, tingkat 2 nanti ya sudah mulai memikirkan itulah bagaimana cara memanage waktu dengan baik gitu. Catat tuh Amertarians, jangan terlalu fokus organisasi ntar tingkat 2-nya, terus tingkat 1 cari temen gitu, temen yang baik ya. Ya betul. Ya temen yang lebih dari baik nggak apa-apa lah. Apa sih, maksudnya temen tuh megang peran penting banget sih asli. Kayak, betul. Menurut gue tuh lebih bagus lo cari teman baik daripada teman yang pinter. Yeah. Karena teman pinter belum tentu mau berbagi, teman udah pasti mau berbagi. Betul. Cari teman yang mau berbagi.
Lo pernah gak sih kayak ngadepin situasi di mana lo kayak udah desperate banget nih misalnya tentang suatu matkul, terus lo datengin orang atau teman seangkatan lo, tapi dia kayak gak mau bantu gitu. Padahal tuh dia pinter dan lo tahu dia ngerti gitu. Alhamdulillah nih ya, bersyukur gue nggak pernah ketemu orang yang kayak gitu. Serius. Jadi gue ketika gue nggak tahu, gue nggak pernah lari ke temen yang benar-benar pinter. Jadi kami ini kayak sama aja gitu. Jadi ketika gue nggak tahu, gue lari ke dia, dia nggak tahu, dia lari ke gue gitu. Nanti opini kita ketemu tuh di tengah. Kalau sama-sama nggak tahu, Itu baru. Maksudnya kalau sama-sama nggak tahu tuh pasti ada loh orang yang tahu gitu. Pasti ada yang tahu. Dan bukan lari ke orang yang benar-benar pintar gitu. Jadi kalau misalnya di STIS mungkin kalian belum pernah masuk kampus ya kan sama sekali kan. Terus ada yang KSM ya, namanya KSM itu. Ya KSM. Nah KSM itu kan biasanya kan yang ngajar yang paling pinter ya, atau yang UKM bimbel biasanya kayak gitu kan. Ya, yang kayak gitu biasanya gue datang gangguin aja sebenarnya. Ngegangguin aja gitu, bikin ya yang gue nggak tahu gue dengerin, yang enggak ya udah. Yang nggak tahu gue dengerin, yang gue tahu ya udah lewat aja. Soalnya kan ada yang modul ya. Modul-modul belajar itu gue pedoman gue cuma itu doang, selain itu ya enggak. Ya alhamdulillah soalnya nggak pernah melenceng kemana-mana sih, di situ aja sebenarnya. Aman lah, bisa lah. Lo berarti kan lo 10 besar nggak sih waktu itu? Waktu tamat. Dari cerita gue yang dari awal sampai sekarang ini, kayaknya kalian bisa menyimpulkan ya, atau lo juga bisa menyimpulkan kalau gue tidak mungkin 10 besar. Mustahil. Jadi gue buka aja gue sekitar peringkat 70-an gitu. Dari 600. Oh enggak, kan SE. Oh iya, dari SE-nya. SE tahun gue itu mungkin hampir 200 ya. 100 lebih gitulah, hampir 200 mungkin ya, gue juga lupa berapa. Ya lumayan tinggi lah gitu. Tinggi lah tuh. Jadi gue bukan 10 besar. Tapi lo bisa pusat. Tapi gue bisa pusat. Alhamdulillah rezekinya di pusat. Gimana itu? Ada nggak tuh kayak cheat code-nya, cheat sheet-nya tuh ada kagak? Sebenarnya bukan cheat ya. Memang mungkin rezeki gue kebetulan dapat di sini. Maksudnya kebetulan ada 2020 itu kan sensus penduduk ya. Sensus penduduk, dan gue diplot sebagai salah satu tim di bidang sosialisasi dan layanan informasi itu, sensus penduduk 2020, sekretariat sensus penduduk 2020 di situ. Kebetulan dengan ada beberapa teman juga dari daerah di situ, jadi yang harusnya gue ke daerah ditempatkan, gue ditempatkannya di pusat. Nah, di samping itu gue juga ditempatkan di humas, jadi gue udah di dua sisi, di humas BPS, tapi ada kelompok kerja yaitu sekretariat sensus penduduk 2020. Rezekinya kebetulan pas tahun gue ditempatkannya di pusat. Nggak tahu nih rezeki teman-teman nanti apakah ada misalnya ditempatkan ketika kalian lulus tahun berapa ya? 2024 ya? Kayaknya sih kalau nggak salah. Nah, misalnya 2024 tiba-tiba memang dibutuhkan untuk sensus ekonomi 2026 misalnya gitu kan. Sensus ekonomi 2026. Mungkin ada yang di luar 10 besar yang bisa dapat penempatan pusat dengan requirements tertentu ya, dengan keahlian di bidang tertentu seperti itu. Jadi ya nggak tahu kan, rezeki Tuhan yang ngatur kan. Gitu. Lo tuh di BPS tadi kan lo bilang kan lo di dua sisi gitu kan, humas dan kesekretariatan. Bisa nggak sih kayak lo jelasin gitu secara singkat mungkin job desk lo tuh apa aja? Nah, bukan dua sisi ya, gue salah ngomong kayak tadi, bukan dua sisi, tapi gue memang di humas dan ada kelompok kerja lagi itu. Memang di BPS kadang ada kayak gitu. Misalnya di subject matter, misalnya di kalian lah gitu, misalnya di subdirektorat demografi, tapi ada kelompok kerja sensus penduduk, nah, kayak gitulah. Jadi ada kelompok-kelompok kerja. Nah, terus untuk job desk-nya, mungkin ini gue berbeda ya sama teman-teman nanti yang di bidang teknis, bidang teknisnya, misalnya di BPS pusat teknis ataupun di daerah gitu. Kalau gue lebih ke public relation-nya, PR-nya pemerintah lah, government public relation. Kayak manajernya BPS itu. Wah, jadi kayak ibarat gimana sih cara
bikin BPS tuh dikenal di luar gitu. Makanya kan megangnya kan sosial media. Kemudian dan kita humas itu nggak cuman humas hubungan keluar eksternal tapi internal juga. Jadi acara-acara di BPS pusat ya, BPS pusat itu kita yang handle. Lalu pimpinan kemana kalau dibutuhkan kita ikut pergi kayak gitu. Kebanyakan sih handle acara dan sosmed sih sebenarnya. Itu kalau di humas. Untuk di sensus penduduknya sekretariat kurang lebih sama karena di bidang informasi dan layanan informasi sensus penduduk kurang lebih sama itu ya, mikirin konten terus bagaimana cara gimana sih biar kita ntar terus dikenal, kayak apa contohnya cara pengisian video, cara pengisian sensus penduduk tuh gimana sih caranya, ya kurang lebih sama sebenarnya kerjaan di humas, saling melengkapi lah kalau yang di kelompok kerja itu dengan ya, humas. Tapi gue ya seneng aja sih sebenarnya kerjanya, sama kurang lebih sama kayak gitu. Dan sekarang lebih fokus ke humas gitu. Lo juga main YouTube kan? YouTube main. Meskipun kayaknya udah jadi apa tuh? Iya sih sekarang kan udah mandek sih sebenarnya. Gue bingung juga nih orang agak ngupload lagi apa lupa password. Jadi gue bingung alasan lo pertama kali tuh apa sih, kayak lo tuh semacam pionir jatuhnya, kayak lo sadar gak sih banyak banget anak SIS sekarang tuh? Serius? Kayak apa gue yang ngerasa apa gimana, tapi banyak aja gitu kayak membahas. Serius demi apapun. Sumpah sih gue nggak tahu apa gue menganggap itu banyak apa gimana. Tapi banyak banget video-video kayak anak STS membahas cara masuk STS apa gitu. Oke. Sama pionir. Keren sih, kamu berdua keren sih ya. Karena dulu sebenarnya gue bikin YouTube itu sebenarnya pengen ria sih sebenarnya. Pamer suara lu ya. Bukan pamer seragam jadi jatuhnya sebenarnya. Nah, jadi yang pertama dulu tuh gue bikin YouTube sebenarnya iseng aja ya. Iseng doang karena ya itu kan kerjaan gue hampir setiap sore itu kan di ruang UKES ya. Di ruang UKES tuh UKM kesenian yang ada studio, ada alat band dan lain-lain. Terus di satu saat kenapa kita nggak coba record aja gitu. Dulu ya ada tuh satu. Kenapa kita nggak coba record aja satu dengan peralatan sendiri. Ada dulu peralatan kakak tingkat itulah. Sama satu UKM juga X-Bar. Udah record satu, selesai. Upload tuh nggak ngapa-ngapain. Ya lumayan bagus lah trafficnya. Cuman gue nggak kepikiran bakal ngupload lagi kan karena iseng. Nah terus kalau di Instagram ya, karena gue dulu mulainya di Instagram sebelum di YouTube. Di Instagram ya memang seneng aja itu bikin coveran dulu yang masih 15 detik. Kalau kalian tahu, kalau kalian ngikutin ya Instagram dari dulu tuh cuma 15 detik, sumpah. Sekarang 60 detik. Sekarang 60 detik. 4 kali lipat. Sekarang 60 detik kan. Dulu tuh 15 detik doang. Itu gimana caranya kalian, bukan kalian ya, kita madetin konten 15 detik tuh supaya menarik aja. Dan gue gak dapet formulanya sih sebenarnya. Udah, jadi gue iseng-iseng bikin aja gitu karena gabut juga kan dulu kan, pas tingkat 1 kan belum ada kerjaan gitu, ngapain ya, udah bikin aja. Ya bikin iseng-iseng dan gue belum ada pakai seragam. Kemudian tingkat 2 masih bikin-bikin aja, nggak ada pakai seragam juga. Tingkat 3 di situ iya masih nggak pakai seragam. Tingkat 3 cuman pernah pas habis PKL kemudian gue inget gue kan dulu gue kalau kalian tahu putra putri daerah. Iya. Gue dulu putra putri daerah Kalimantan, Papida Kalimantan. Kemudian di tingkat 3 itu gue melatih ya, ibarat kayak melatih yang adik-adik itu jadi Papida lagi. Nah setelah itu gue ada mengupload satu video menggunakan seragam. Pecah. Terus gue mikir kenapa nggak pakai seragam terus ya buat ningkatin traffic gitu kan. Ya di samping itu untuk mensosialisasikan, karena orang-orang mah taunya kalau di luar kan bukan STIS ya, PTK lain mungkin boleh ya kita sebut, misalnya IPDN, STAN, atau mungkin Akpol itu ya. Nah kayak gitu, nggak ada yang tahu STIS tuh gimana itu. Gimana sih cara ngenalinnya? Ya udah gue jadi pakai baju aja seragam, udah nyanyi aja gue di situ di Instagram, pecah. Kemudian lambat laun gue sering pakai seragam, tapi untuk Instagram doang. Akhirnya pas di tingkat 4 gue sama teman gue Bagus Ardiansyah. Nggak tahu gue.
Bagus Ardiansyah mungkin kalau Meltarians tahu, Bagus Ardiansyah itu ya kami untuk pertama kalinya iseng aja minjem alat recording orang. Kami pinjam aja itu. Kami pinjam terus kami record apa adanya. Udah selesai audionya lalu kami take video di kampus itu hari Minggu. Kami take selesai kami upload dengan harapan trafficnya tinggi. Syukurnya agak lumayan tuh. Syukurnya agak lumayan tinggi kemudian naik. Sayang banget nih nggak dimanfaatin, duitnya ada coy. Waduh. Chance-nya main dah tuh kan. Duitnya ada nih gitu. Terus bisa tipis-tipis juga kan ya. Tipis-tipis sosialisasi lah. Ya, buat aja lah tipis-tipis sosialisasi akhirnya kami bikin terus ya. Sampai sekarang mungkin dari angkatan 59, 60, 61 ada yang bilang, "Kak, aku masuk STIS karena tahu dari kakak." Gitu dan itu kayak bangga aja gitu loh. Luar biasa teman-teman semuanya kayak gitu. Ya mungkin berarti sosialisasi dari gue berhasil. Itu sih sebenarnya tujuan bikin YouTube. Sosialisasi, pamer seragam, dan duit. AdSense tuh memang gak bisa dibohongin. Iya, gue ngomong realistis aja. Gitu. Kalau menceritakan ini, Mbak Intan marah gak sih? Kenapa marah? Menyebutkan dia dalam cerita ini. Ya sebenarnya memang gak ada niatan ngajak dia sebenarnya. Cuma setiap seleksi buat masuk Xbar, gue dateng. Nah, kebetulan dia bagus. Sebelum dia terkenal di Xbar, kami tarik dulu. Kami ajak masuk video, oke, baru sama Xbar kan, dan sekarang ya karena trafficnya bagus ya kami ajak terus gitu. Kalau traffic nggak bagus, Intan sorry, kami kick. Ya pokoknya gitulah. Setidaknya gara-gara itu SAS ya bisa dikenal ya. Itu klaim pribadi ya. Ya bisa dikenal lah. Kayak gitu. Soalnya tuh kan gue tuh dulu kan nggak tahu ya. Gue tuh jujur nggak tahu STS itu apa kan. Terus gara-gara si PTK terkenal itu tutup. Ya. Itu kan nggak tahu kan. Daftar mana nih? Gue dikasih tahu tuh kan. Itu tuh STIS aja, dia nerima IPS kok mulai tahun ini. Gue kan dari IPS tuh. Udah deh, coba-coba aja, nggak akan lulus juga kok. Terus gue search tuh kan di YouTube, STIS, muka lu pertama muncul. Tuh, bener kan? Itu sebenarnya paling enak kayak begitu. Dan gue juga bukan suka ya, gue cukup senang nih mendengar statement lo yang tadi, lo bilang, mungkin gue nggak mau self-claim sebagai pionir ya, bahwa banyak orang yang bikin video-video YouTube itu, cuman keren kalian semua yang bikin video STIS gitu di YouTube, selain untuk sosialisasi untuk bagaimana cara mengenalkan bagaimana cara masuk STIS kayak gitu tuh keren banget sih sebenarnya. Ya kalau misalnya kalian dari STIS 62 mungkin ada banyak konten-konten kreator yang mungkin lebih gila lagi daripada sebelum-sebelumnya ya. Why not gitu, bikin aja pakai seragam ya. Kan belum dengan batas wajar ya. Jangan yang aneh-aneh, lu pakai seragam aneh-aneh ya jangan lah. Gitu. Malu itu namanya. Betul. Ini kan kayak lo bilang kan hobi, terus ria, terus untuk AdSense. Yeah. Tapi gue bantu nggak lo untuk kuliah dan pekerjaan lo gitu kayak. Maksudnya kayak gimana nih? Kayak, mungkin itu ada faktor, misalnya kasarnya mungkin itu ada faktor tertentu, mungkin dia punya faktor gitu tentang penempatan lo mungkin atau tempat kerja lo saat ini. Jadi dilihat bidang humas gara-gara itu, maybe, I don't know. Mungkin sedikit iya ya. Cuman gue nggak tahu ya alasan, semua kebijakan kan pasti punya alasan yang kita juga nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu ya apa alasan pastinya. Mungkin sedikit iya karena dengan itu kan pasti dikenal. Ya sih, dengan itu pasti dikenal. Bahkan gue di kuliah perdana gue disuruh Bu Erni. Iya, Bu Erni buat ngisi acara di situ karena beberapa orang juga udah tahu di situ kan. Terus cukup bisa memperkenalkan STIS di sana, dan pastinya kalau yang kayak begitu didengar pimpinan gitu loh. Didengar pimpinan, bahwa didengar oh si ini nih bagus loh di BPS, oh sini bagus loh gitu di STIS gitu loh. Pasti didengar. Dan gue juga di humas ini pengen juga, karena gue dulu di STS gue yang berusaha sendiri, gue sekarang di BPS kayak punya bukan beban ya atau tanggung jawab, kayak pengen kayak ini adik gue nih bisa loh, misalnya di Xbar atau di Nari itu, yuk kalau ada acara BPS ikut gue gitu, gue kenalin nih ini pimpinan kita, ini BPS nih,
ya unjuk gigi lah. link gitu lah ya. Linknya kayak gitu sih. Tapi kalau misal dari yang lo bilang apakah itu berpengaruh dengan penempatan gue, mungkin sedikit iya, mungkin ya sedikit iya, mungkin bisa juga enggak gitu. Kita nggak tahu kebijakan pimpinan apa alasannya. Terus kayak workspace dan working situation di BPS berdasarkan pengalaman lo tuh gimana sih? Ceritain dong, spill the tea dikit. Oke. Mulai dari pusat ya sebenarnya. Kalau di pusat, ada mungkin yang teman-teman di Mafias atau DKI Jakarta mungkin ada yang udah pernah ke Badan Pusat Statistik yang di Pasar Baru, yang pusat. Gimana tuh Amertarian, ada yang udah pernah jalan-jalan sono? Nah, kalau misalnya udah pernah, mungkin kalian tahu tuh gedungnya kan banyak tuh, ada 5 gedung, dan itu semuanya full, penuh, ada isinya setiap lantai. Nah, mungkin kalau misalnya di pusat cenderung ini ya, kayak apatis. Ibarat dari gedung 1 ke gedung 2 itu udah nggak kenal, men. Udah kayak, siapa lo gitu. Kecuali memang lu kenalnya di luar, misalnya sering nongkrong di kantin, atau mungkin ketemu di event-event tertentu gitu, mungkin kenal. Tapi kayak 1, 2 gitu, kayak, ini siapa ya gitu, mungkin dia BPS pusat atau apa ya gitu. Tapi di tiap bukan tapi nih, bahkan mungkin di setiap lantai nggak kenal gitu loh. Seapatis itu kah? Nggak seapatis itu sih mungkin ya, karena kan kadang kalau misalnya di pusat datang pagi pulang sore gitu aja gitu, mas, nggak ada lagi kerjaan yang lain-lain gitu. Dan bahkan di setiap lantai kan beda direktorat, misalnya di gedung 5 misalnya, di lantai 3 itu ada direktorat statistik tenaga kerjaan, naik lagi tingkat 4 ada statistik ketahanan sosial gitu. Kan itu kan dua direktorat yang berbeda ya. Ya itu udah nggak ada kadang saling nggak kenal gitu, tapi kayak kalau gue lihat masih saling kenal sih. Ini kan asumsi gue ya, ibarat kayak gitu. Lalu untuk di provinsi, gue kurang tahu kondisinya provinsi seperti apa, karena gue nggak pernah berlama-lama di provinsi dan teman-teman gue juga lebih banyak di kabupaten kota. Nah, terus di kabupaten kota, gue jelasin enaknya kekeluargaannya tinggi ya. Kekeluargaan tinggi meskipun tidak sekomplit fasilitas di kota besar misalnya atau di pusat gitu, tapi kekeluargaannya lebih dapat dibanding di BPS pusat, karena lo menghabiskan mungkin 1 minggu lo itu sebagian besar di kantor kayak gitu ya. Iya kan? Oh ya itu aja gitu nggak sih? Ya teman-teman lo itu aja dan memang solid gitu. Udah sih. Kalau lingkungan kerja ya di BPS ya, working space dan working situation. Wah, working space tuh. Kalau working situation sangat padat. Pekerjaan BPS sangat-sangat padat, terutama di kabupaten kota dan teknis pusat. Itu ya, kayaknya teknis pusat dan BPS kabupaten. Karena teman-teman gue kebanyakan di situ, di BPS kabupaten kota yang mungkin awal tahun misalnya Januari kosong nih, lagi santai, terus Februari sampai November padat terus, Desember baru santai lagi kayak gitu. Kalau di pusat karena banyak survei mungkin yang harus disusun, terus ada analisisnya, lalu kerjasama dengan kementerian lain atau dengan lembaga lain, mungkin banyaknya di situ. Dan ya cukup banyak. Humas juga cukup banyak, yang salah satunya non teknis. Humas juga cukup banyak, apalagi kegiatan di eksternal, kegiatan internal kayak launching data, terus rilis tertentu yang setiap bulan, itu. Kemudian ada kalau yang eksternal misalnya kepala BPS menghadiri apa dan lain-lain kayak gitu ya, cukup padat di Humas. Dan mungkin di bagian non teknis lain juga banyak ya, tapi gue kurang tahu karena teman-teman gue belum ada di situ. Berdasarkan pengalaman lo dan cerita atau testimoni dari teman-teman lo, itu is it overall and pleasurable experience, kayak enjoyable experience gitu, atau kayak meh? Banyak sisi ya. Teman gue banyak dan mungkin satu orang bisa banyak pengalaman juga. Kadang dia merasa senang,
bekerja dengan seperti itu karena teman-temannya juga oke, kerjaannya oke dan dia seneng. Ada yang mengeluh karena mungkin dia merasa tidak adil atau tidak setimpal eh, feedback dari pemerintah misalnya gitu ya. Ada juga yang kayak biasa-biasa aja, let it flow, ya nanti juga ketemu enaknya di mana. Ada yang nggak suka, pengen berharap pindah-pindah terus. Banyak sih sebenarnya. Dan nggak bisa digeneralisir menyenangkan, nggak bisa. Terus kayak Naik turun lah. kayak grafik Yoi. bahasa gue. Terus kan kayak selama 4 tahun kan lo belajar statistik, ekonomi gitu kan. Terus tiba-tiba lo di humas. Is it kayak gimana bilangnya? Kok gue capek-capek belajar dapatnya ke sini? Ada nggak sih pernah lo mikir gitu atau justru yang kayak yes, gue nggak harus gitu, nggak harus gimana gitu? Kadang gue berpikir seperti itu ya. Ngapain gue belajar statistik tapi mentoknya di humas juga? Cuman ilmu komunikasi gue belajar. Cuman gue berpikir lagi, di satu sisi gue mengubah cara berpikir gue. Nggak ada ilmu itu yang sia-sia sebenarnya. Nggak ada ilmu yang sia-sia. Lo di humas juga, bisa di humas juga. Kan kita pegang media sosial ya, misalnya gitu. Kita juga harus punya pemahaman tentang statistik gitu. Misalnya ditanya terus kita nggak tahu, kan ya sulit juga. Terus bikin postingan misalnya infografis atau apa. Kalau kita nggak punya dasar statistik kan habis juga. Kayak gitu kan. Nah, dan menurut gue nggak pernah menyesal sih. Setelah gue mengubah pola berpikir itu, gue nggak pernah menyesali. Dan malah makin di sini gue malah pengen kayak gabungin gimana sih ilmu statistik dengan ilmu komunikasi itu yang klubnya tuh nanti bakal menghasilkan yang kayak gimana tuh, yang sampai sekarang gue masih penasaran nanti bakal gimana gitu. Mungkin kalau kedepannya S2 gue bakal ngambil komunikasi ya. Komunikasi ya bagaimana cara mengkomunikasikan statistik ke publik agar mudah diterima. Gila keren banget gitu. Keren Visioner banget. banget sih. Keren banget. Peres nggak tuh? Wow. Ya kayak gitulah. Kita doakanlah BPS semakin oke. Approachable gitu sih. Gue berharap kayak BPS tuh jadi suatu badan yang kayak ramah dalam artian yang kayak semua orang yang ngerti BPS itu gimana, terus yang kayak kerjanya apa. Jadi bukan sebuah badan yang asing bagi halayak umum yang cuma tahu BPS ya kerjaan sensus penduduk gitu. Ya harapan lo itu bisa kita apa ya? Bisa bukan kita. Gue rasakan juga itu harapan gue juga gitu. Dan mungkin bukan cuma humas BPS atau teman-teman BPS yang memulai, tapi kalian yang dari S juga bisa mulai gitu. Jadi kalian misalnya, kalian ini kan kalian kan masih fresh nih, bukan masih fresh ya. Kami juga yang mudah-mudahan masih fresh juga ya. Kalian punya ide-ide gila, ide-ide gila yang masih dalam batas wajar untuk mempromosikan atau menjelaskan data itu seperti apa. Misal kalian punya keahlian di bidang video, foto, infografis, desain, typografi, dan lain-lain gitu. Atau mungkin musik, atau seperti apa yang bisa dikemas gitu, untuk disajikan ke publik. Bikin aja gitu. Tunjukin aja. Kan setiap orang punya apa ya? punya punya masa yang berbeda-beda gitu. Maksudnya lo mungkin teman-teman lo banyak nih di Jakarta, tapi belum tentu lo punya teman di Malang yang banyak gitu. Jadi lo bisa nyebarin itu di lingkungan lo gitu. Lingkungan lo, dan itu dikenal. Lo emang ini data dari mana? Dari BPS. Kita masuknya tipis-tipis aja gitu sih. Gue pengennya sih teman-teman SES punya ide-ide yang keren juga itu, nggak cuma dari BPS doang. Mungkin bisa jadi siapa tahu misalnya, oh ini jago nih desain atau jago nih dia sering promosin BPS, terus sedikit sedikit bisa mempengaruhi penempatannya kan. Siapa yang tahu? Who knows? Asli ya, BPS provinsi gue itu depan komplek rumah gue. Di mana?
Di mana? Provinsi Sumatera Utara. Ya. Itu gue tinggal nyebrang doang. Udah. Tapi gue sampai waktu tes STS itu gue nggak ngerti kan. Ini kantor BPS dalamnya gimana, terus mereka ngapain, sumpah, Iya, iya. padahal tuh depan rumah gue. Jadi yang kayak, oh ternyata tuh BPS tuh sebenarnya seasing itu loh di mata Iya. masyarakat umum masih. Ya, mungkin itu tugas kita bersama ya. Tugas kita bersama bagaimana cara mengkomunikasikan statistik dan BPS dengan baik ke publik. Gue mau nanya dong, tips dari lo untuk anak-anak STIS nih yang sedang menempuh pendidikan, terutama Amertarians. Yang sedang menempuh pendidikan sekarang ya. Tips sih. Tingkat berapa sih? Tingkat 1 ya kalian ya? Aduh, mudah banget. Si bocah. Menurut gue, enjoy aja dulu, nikmati dulu selama masih di rumah nih. Kan masih belum pada ke kampus nih, nikmati dulu pelajaran online ya. Online semuanya nikmati, karena tekanannya itu nanti ketika sudah tatap muka langsung tuh bakal beda gitu. Pertama itu. Yang kedua, rangkul teman-teman lo yang nggak bisa, ajak teman-teman lo buat belajar bareng. Karena itu kunci untuk naik tingkat 2 kayaknya itu deh. Terus jangan sampai apatis. Yang ketiga, jangan apatis sama teman-teman lo. Misalnya ada yang menyendiri atau nggak pernah datang, absen telat terus. Misalnya absen telat kan, ini ketahuan nggak sih absen telat kalau online? Kalau kita nih online, biasanya kan kalau offline tuh pakai sidik jari kan. Ya. Kita nih online, nanti kan Zoom gitu. Misalnya kan satu mata kuliah 3 SKS. Nanti dosennya menjelaskan 1 jam, abis itu sisanya tuh kita meringkas itu absensinya kita. Oke. Materi. Kayak gitu lah. Misalnya ada teman yang sering telat atau apa, mungkin bisa ditanyain. Pokoknya ya peduli teman lah. Bagi kayak ringkasannya gitu biar dia cepet ngerjain. Itu asik banget sih. Nah, terus ya apa ya? Kayak kalau buat masa pandemi ini kayaknya begitu ya. Terus nggak ada lagi, udah itu doang. Kalau buat dari bagaimana cara belajarnya itu kembali ke diri masing-masing seperti apa. Yang penting kalau nggak tahu lo tanya, kalau lo merasa pinter lo ajarin temen lo. Jangan sendiri deh pokoknya. Iya, betul. Kalau ini kan buat yang tingkat-tingkat 1. Itu sebenarnya gue udah ditanyain tuh sama anak-anak SMA sekarang. Kak, gak tahu aja deh kan gue di dalam juga ngap-ngapan. Kak, gimana sih Kak cara daftar STIS atau Kak STIS itu gimana sih? Jadi pesan-pesan lo deh buat anak-anak SMA atau adik-adik gitu yang pengen daftar. Gak bisa gue bilang adik-adik juga sih. Ada juga yang lebih tua daripada gue yang mau daftar. Pesan lo untuk yang mau daftar STIS tahun ini gimana? Oke. Sebelum mendaftar tuh kalian tentukan, kalian mesti tahu dulu BPS, terus apakah kerja itu kayak gimana, itu dulu. Jangan sampai kalian ketika sudah masuk STIS kalian menyesal nantinya, minta keluar, kayak gitu. Dendanya mahal. Betul. Tentukan dulu tuh, kalau gue masuk STIS, gue bakal di BPS. BPS tuh kayak gimana ya? At least lo tahu BPS tuh apa, kerjanya, ngumpulin apa ya, ngumpulin data kan. Kayak Ngumpulin duit. bukan ngumpulin duit, ya lo data pertumbuhan ekonomi, data inflasi, pengangguran, kemiskinan, itu BPS yang ngitung gitu. Lo harus tahu itu BPS apa. Setidaknya tahu kulitnya lah. Lo bisa buka di mana, bisa googling or something, banyak. Mungkin ada orang yang bikin video Instagram or TikTok maybe yang jelasin BPS tuh kayak gini ya. Mungkin ya, kita juga nggak tahu ya. At least lo tahu. Itu yang pertama tuh untuk teman-teman yang mau daftar. Terus ya tekunin aja di matematika. Paling kuncinya di matematika sama TKD. Iya sih, tapi gue tuh waktu SMA matematika gue tuh literally 30. Nah, makanya ya, gue sekarang ngap-ngapan tuh. betul. Kan kuncinya kan kalau masuk SIS kan bukan seberapa pinter lo, tapi seberapa giat lo belajar untuk tes. Iya enggak? Iya kan? Jadi ketika lo udah giat belajar untuk tes, lo tahu pola-polanya, ya lulus gitu. Kalau TKD lebih ke logika ya. Kalau TKD itu lebih ke logika, bagaimana lo menyikapi soal kayak gitulah. Bisa kalau Cepat gitu deh.
Ya, kayak gitu sebenarnya kalau menurut gua kalau rajin belajar dan tahu polanya seperti apa, ya bakal mudah lah masuk SS. Kemudian yang ketiga adalah mental. Mental. Kenapa mental? Ya, mungkin ada beberapa orang yang merasa kayak berat banget gitu loh kuliah di STIS kayak ya Allah, gini amat ya kuliah ya Saya itu karena mungkin mata kuliah statistik yang diajarin STIS bisa jadi S2 di statistik PTN gitu. PTN atau PTS lain gitu. PTN atau PTS lain gitu. Jadi sharing dari kalian Ameritarian sini ke teman-teman yang mau mendaftar STS lagi itu mungkin penting juga ya buat mereka sebagai gambaran lah ntar kuliahnya tuh kayak gimana gitu. Jadi buat adik-adik teman-teman dan mungkin kakak-kakak angkatan di atas yang daftar Ameritarian sini STS 62 ya untuk tahu bagaimana sih gambaran kuliah di STIS. Jadi ketika masuk itu nggak mengalami tekanan batin dihadapkan dengan mata kuliah yang seperti itu. Udah sih cukup sih kayaknya, udah itu aja. Dan please ingat, kita nggak cuma belajar min modus median. Ya itu kan kebanyakan ini ya apa namanya Ekspektasi orang-orang. ekspektasi orang-orang gitu ya. Tapi ternyata kan lebih dari itu. Jadi ya turunkan ekspektasi kalian, cari tahu lebih dalam, buatkan tekad, siapkan mental, belajar tekun, masuk deh STIS. Gitu loh. Itu lo harus siapin mental, siapin otak, dan Sebenarnya sama aja ya kayak tes-tes lainnya ya. Memang ini sebenarnya ya tes aja. tips umum, tapi itu sangat penting kalau sangat berpengaruh ketika kalian memang sudah tahu lebih dalam. Wih, gila, keren gua. Memang udah 1 jam nih kita recording nih, asli sejaman. Thank you banget Kak buat waktunya, dan thank you banget Ameritarians yang sudah mendengar sampai akhir dan tidak meng-skip kita di tengah-tengah ya. Dan mudah-mudahan podcast hari ini berguna. Ingat selalu 3M, mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker, serta menjaga jarak. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Makasih Kak. Ya, terima kasih. Bye-bye Ameritarians. Love you all. Have a good day.